Cakep ya nggak sih, kayak vampir gitu, ya kan, pucat. Tapi kalau di aku bagus banget sumpah nggak bohong. Terlihat kayak aura-aura gelapnya keluar gitu, nggak ya? Ya udah katanya pucat. Oh iya kayak vampir bener. Udah ini kayak filter-filter anak SMP itu nggak? Ini juga bagus nih. Sekarang kayak banyak gitu ya filternya. Wih cakep banget, gue udah kayak ini kayak hitam putih udah kayak pantau nih. Muka gue dari koran citanya. Ini pucet. Udah ini paling bagus sebenarnya. Ya nggak sih? Kayak vampir tipes. Nih kalian kalau nggak percaya aku bakalan screenshot. Nanti aku bentar deh, walaupun penontonnya masih dikit, gak apa-apa kita screenshot aja untuk membuktikan kalau ini bagus sebenarnya di HP aku sih. Nggak tahu ya, kita kan kadang, aduh ini siapa sih? Sumpah bagus banget. Ya tapi ada bintang, nggak apa-apa ya. Wih pas ada payung-payung, yes terima kasih. Oke, ada yang bilang katanya normal aja. Oke normal aja walaupun diri kita emang agak normal. Wede ada nama filter namanya hampa nih, coba kita coba. Wede hampa banget ya. Kalau ini namanya grey, kalau ini cream. Ini namanya ada Hokkaido. Wede terang, tapi terlalu terang ya jangan. Alah mandi lah, udah mandi gue. Sekarang sambil menunggu orang-orang yang join nih ya, kita pengen apa sih namanya, ngomongin kelas 12 sih sebenarnya. Karena nggak apa-apa ya guys, ini banyak suara-suara tapi nggak apa-apa. Mandinya tadi pagi, iya betul. Negatif gak ada, apanya tuh negatif? Olah Juli gak jadi offline, gak usah deh ya, ini kan covid lagi tinggi banget nih, mendingan kita udah di rumah aja ya gak sih? Aku sekarang lagi mau naik ke kelas 12. Gak tahu nih siapa wali kelasnya. Gue boleh gak sih ngomong di sini tentang wali kelas? Gak boleh ya, jangan. Jadi aku dulu dapet wali kelas itu guru matematika aku. Gurunya ini kalau diantara guru-guru yang lain ini gurunya killer gitu. Ya lah ceritain teman baik yang di Twitter, oke nanti ya. Nah terus itu ya gue cakep ya sini kamera. Canda. Dulu ya. Filter Hokkaido bagus lah. Jadi gimana nih, natural aja atau ini natural nih? Abis itu katanya kan kemarin aku ngambil rapot kan, terus yang ngambil rapot tuh abang aku sama mbak aku, karena papi aku itu lagi ada tugas luar kota tapi udah pulang. Tumben hari ini mau jadi diri sendiri terus, iya ya. Emang lagi self reward. Love yourself guys, ya love yourself. Ini aku ada bando Mickey Mouse lucu. Oke kita pakai aja biar cantik mantuliti. Nah abis itu kata gurunya gini, olah waktu kemarin banyak kayak guru yang tanya gitu, ini kemana kok, maksudnya kayak kok sering izin gitu kan. Abis itu aku sering izin karena kalau misalnya kayak ada kegiatan dari pagi, misalnya syuting JKT TV kan waktu itu, terus syuting Darah-Sinai, terus kegiatan-kegiatan pagi gitulah, kadang tuh aku izin sekolah gitu. Nah terus kayak guru-guru tuh bertanya-tanya gitu, kenapa ya nih, karena sekolah aku kan sekolah baru ya, jadi tuh banyak guru baru. Nah jadi karena guru aku ini yang sebut aja Miss A ya, Miss A, jadi aku panggilnya Miss A.
Aku panggilnya Miss sama Sir kalau di sekolah. Missnya ini bilang sama aku, karena dia tahu aku JKT, jadi tuh kayak dikasih tahu gitu ke guru-guru lain. Karena di sekolah aku kayak banyak banget guru baru, bahkan sekolah gue tuh kayak 3 bulan sekali ganti guru. Gue juga nggak ngerti kenapa, karena sekolah baru ya, jadi kayak masih percobaan gitu. Terus katanya sih kayak kemarin ngerjain tugasnya udah lumayan rajin ya. Waktu aku nge-tweet, inget gak, ada yang tau gak pas aku nge-tweet apa sih, gue nge-tweet apa ya, ini dari 40 tugas sisa 9 tugas. Wah gila sih, itu bener-bener aku kayak, kan kalau di sekolah aku tuh sebenarnya kalian gak bakal remet walaupun nilai ulangan kalian kayak pas-pasan, tapi kalian tuh gak bakal remet kalau misalnya tugas-tugas kalian tuntas. Tapi mau nilai kalian tinggi, nilai kalian 100, tapi kalau misalnya gue lagi showroom ya, gue pitakin kepala lo. Beli apa itu? Kalau misalnya kalian nilainya tinggi tapi apa sih namanya, tugasnya belum selesai, nah itu bakalan disuruh remet. Nah remetnya itu disuruh nuntasin tugas-tugas gitu. Nah karena kemarin aku males banget kalau disuruh remet ya, gue nggak mau dikejar-kejar kayak semua guru disuruh remet. Jadi aku bener-bener sebelum ulangan tuh aku tuntasin. Nah aku tuntasinnya karena kan kayak udah, kadang tuh guru kan ada yang suka bikin PPT pas kelas gitu kan. Terus di paling bawah PPT-nya tuh biasanya ada soalnya, jadi kita nggak bisa ngumpulin telat, ngumpulin tuh harus itu. Hai Cer. Hai. Gue lagi showroom. Gue baru antar Amer. Wah sesilop itu. Abis dipel. Nah abis itu karena banyak banget nih tugasnya ya, dan aku juga banyak kayak di kelas rumah aku tuh kebanyakan kayak gini, kumpulkan di sini ya, udah gitu doang. Kayak gue nggak tahu nih apaan, ini yang mana nih tugasnya. Nah jadi teman aku ini, si teman aku yang aku ceritain itu, kita sebut namanya siapa ya, namanya Mickey Mouse ya, namanya Mickey Mouse karena aku suka Mickey Mouse. Namanya Mickey Mouse. Mau, karena si Mickey Mouse ini tuh sebenarnya dia bukan temen sebangku aku, cuman aku emang semenjak pandemi aku deket sama dia gitu kan, kayak setiap hari chatan, tanyain apa aja gitu. Dia cewek, terus dia tanya lah gimana tugasnya, udah belum lah, tugasnya apa aja yang belum, screenshotin aja nanti gue kasih tahu. Nanti dulu sih, gue duluan ya gitu. Sumpah dia tuh kayak setiap minggu, pokoknya kan aku biasanya ngerjain tugas yang belum-beloman gitu setiap kayak hari Minggu. Misalnya hari Minggu teater nih kan, misalnya paling show 2 selesai jam 6. Nah itu malamnya aku bisa kan nugas kan, ya cewek jangan ngadi-ngadi ya. Terus kayak pasti tugas-tugas yang belum, tapi ada juga yang kayak misalnya deadline-nya jam segini, kalau misalnya aku masih bisa kerjain aku bakal kerjain gitu. Itu aku kerjain. Tapi kalau misalnya kayak emang waktu itu lagi izin terus nggak tahu ada tugas, biasanya aku kerjanya setiap hari Minggu tuh. Cowok juga nggak apa-apa, masalahnya gue kagak punya temen cowok. Nggak punya banget, kenapa nggak, tapi akrab, tapi punya temen cowok, tapi gimana ya biasa aja ya, kayak temen biasa. Padahal dulu aku pas SMP nggak ada cewek semua. Yang diceritain Ola tuh aku guys, iya lu deh. Terus guru-guru yang baru udah tahu kamu JKT. Maaf ya kaki gue nih. Ini pewek banget tau guys. Tuh senderan di sini. Enggak, jadi guru-guru baru itu nanti aku ketemunya di kelas 12, dan aku nggak tahu kan nanti wali kelas aku ini siapa. Katanya sih guru baru. Aneh gak sih guru baru langsung jadi wali kelas? Gue juga gak ngerti konsep sekolah gue gimana. Kita ikutin aja. Terus katanya guru aku tuh minta surat aktif JKT, jadi supaya kayak guru-guru lain tuh percaya kalau aku tuh JKT. Padahal tinggal buka Instagram gue aja, ya gak sih? Cuman ya gimana ya. Tapi
maksudnya guru-guru aku juga kayak banyak yang mengerti. Dan di sekolah aku tuh ada beberapa guru yang emang dia dulu skripsinya meneliti tentang JKT. Terus aku kayak, hai sir, gitu. Terus dia bilang iya JKT tuh jadwalnya ini gitu. Jadinya ada yang mengerti deh gurunya. Untung aja sih gurunya mengerti ya. Terus udah sih itu doang. Terus masalah kelas 12 dia bilang, katanya kata guru aku kayak ya semoga aja kelas 12 bisa ngatur waktunya. Katanya kelas 12 tuh sangat amat sibuk. Bukan Serdaud guru agama, Cong. Sangat-sangat sibuk. Terus karena ada PM, pendalaman materi. Kalau kalian ada apa sih pendalaman materi gitu nggak dulu? Aku pernah tuh guys, selama aku pendalaman materi kelas 9. Untungnya itu aku lagi sibuk-sibuknya mau Shonichi Pajama. Terus pas aku UN kelas 9, itu aku lagi buat konser apa gitu. Konser ini apa? Konser request hour. Nah, udah ada pikiran mau kuliah di mana nggak? Udah mateng banget. Jadi aku pengen kuliahnya nggak terlalu jauh dari rumahku. Dan teman aku kan kemarin kan aku ada outing kelas gitu kan. Jadi aku pergi sama aku ngobrol tuh sama teman aku kan, si Mickey Mouse ini. Aku bilang kayak gini, nanti lu kuliahnya di mana? Dia kayak gitu kan. Terus dia bilang, oh gue sih PTN, tapi kalau misalnya gue nggak masuk PTN, gue masuk kuliah ini. Loh, kuliahnya sama banget. Gue juga nggak ngerti. Pikiran mau kuliah kemana? Aku mau kuliahnya ilmu komunikasi, karena gue tahu banget pasti nih orang-orang banyak yang dari dulu kan Ola bilangnya di rumah Uma juga ekonomi, kemana-mana bilangnya ekonomi. Iya tadinya, cuman setelah kan kalau misalnya ekonomi katanya kalau jurusan kuliah itu kan harus yang sesuai dengan apa ya, dengan kitanya gitu. Kalau dulu emang aku suka banget sama ekonomi, suka banget, sesuka itu. Tapi setelah pandemi kok ini ekonomi kagak ada yang masuk ke otak gue. Iya kalau misalnya dibilang ekonomi sulit ya sulit, semua sulit gak sih? Jadi apa sih, ambil guru TK aja pasti ada sulit-sulitnya kan. Jadi jangan sesuai sesuai keadaan aja sih. Kalau aku sih mikirnya kayak aku kan suka baca komen-komen gitu kan. Terus aku tuh ngerasa aku tuh bawel banget orangnya. Ya gue tahu sih maksudnya ilmu komunikasi bukan tentang ngomong doang, tapi ilmu komunikasi kan lebih menjuru ke ngomong gitu ya. Iya sesuai passion gitu loh. Ini sebenarnya dari kemarin banyak banget yang nanya kayak kenapa nggak ngambil teknik mesin? Bukan passion saya di situ pak. Saya tuh kalau otomotif sukanya malah bagian luar. Kalau bagian dalam tuh agak bukan kurang sih, emang nggak mau mendalami aja. Kayak misalnya bagian mesin gitu-gitu agak nggak mau, bukan nggak mau, agak kurang tertarik sih. Tapi kalau di otomotif tuh lebih tertarik kayak bagian body, bagian velg, lampu-lampu gitu, kayak lebih ke modif sih sebenarnya. Iya sesuai ke depannya mau kerja gimana. Iya betul, aku tuh dari dulu kan emang sering ngisi MC gitu di sekolah ya, ngisi MC di sekolah, terus di teater juga sering MC kan. Terus jadi kayak aku ngerasa sepertinya ini bakat gue ngomong nih, ya nggak sih? Nggak tahu juga sih, ini mungkin sayanya kepedean atau gimana. Tapi aku kan sering baca-baca komen gitu ya, terus kayak banyak yang bilang, oh Ola ibaratnya gimana ya pintar ngomong lah pokoknya gitu. Bukan pintar ngomong sih sebenarnya, kebanyakan ngomong. Cuman kan kita kan harus mengubah suatu. Kalau lu aku mikirnya gini sih, aku bawel, ya udah aku kembangin aja MC-nya gitu. Jadi kayak mengubah satu kekurangan menjadi satu kelebihan, ya enggak? Saya kekurangan aku tuh dulu di rapot
selalu ditulis notesnya gini, kurangi mengobrol saat di kelas. Jadi kan mungkin gue emang berisik banget ya orangnya, cuman karena berisik itu pasti ada kelebihannya itu ya begitu. Aku juga kan abang aku kan ilkom kan, terus aku nanya kalau jadi presenter gitu-gitu, kalau jadi pembawa acara, kalau jadi pembawa berita gitu kuliahnya apa sih. Terus kata dia, oh itu kuliahnya ilmu komunikasi, tapi ada kalau di ilmu komunikasi itu nanti disuruh pilih lagi ilmu komunikasi yang public relation atau broadcasting. Kalau katanya kalau public relation tuh lebih yang kayak ya kayak gitu, kayak presenter gitu, lebih yang di depan layar gitu. Kalau misalnya broadcasting untung-untungan sih bisa dia jadi dipakai buat pemain, cuman aku nggak ada kepikiran buat pemain film sih. Tapi nggak tahu ya, rezeki mah kita kagak ada yang tahu ya nggak sih. Nah apa sih kalau di broadcasting, tapi bisa jadi juga di belakang layar karena kan kamera gitu-gitu. Karena abang aku kan SMK-nya dia SMK kan, terus dia jurusannya ilmu komunikasi broadcasting, jadi dia ngambil kuliah ilmu komunikasi gitu. Iya, itu sih aku lebih mikir ke situ. Kalau misalnya aku mau paksain di ekonomi, terus aku kan kayak sebelum aku milih jurusan aku nanya-nanya juga kan, Kak Feby kan dia ekonomi ekonomi juga ngambilnya. Terus aku kayak nanya-nanya gitu, menurut tuh kalau misalnya gue ambil ekonomi tapi sambil JKT-an bisa nggak ya. Terus katanya ya bakal susah sih, karena ekonomi juga lebih apa ya, mungkin lebih banyak ngitung gitu. Terus kemarin tuh aku tanya-tanya lagi kan, aku tanya kayak ke kakak-kakak member JKT juga, kayak Kasiska gitu-gitu kan. Kasiska kan Ilkom juga kan, terus nanya ke Lulu kan Ilkom. Terus Lulu bilang kayak gini, di Ilkom tuh ada satu pelajaran yang kayak cuman yang penting lu bisa ngomong gitu. Maksudnya nih, kalau misalnya ada satu pelajaran yang sulit nih, tapi kalau misalnya tahu temanya dan lu punya skill ngomong, pasti itu maksudnya bakal berkembang gitu loh. Sama aja kayak misalnya kita mau presentasi nih, kita presentasi tentang JKT48, kan dia cuma kasih tahu, oh coba presentasi tentang JKT48. Yaudah kita tinggal kayak jelasin JKT48 itu apa, ada di mana, ngapain. Kalau misalnya aku paksain aku mau nah aku tuh mikir kayak, oh iya ya gue udah sering nih kayak gini, kayaknya gue bisa deh, ya kan. Nah kalau misalnya aku tetap paksain aku di ekonomi, takutnya kayak nggak nyambung sama yang selama ini apa aku jalanin gitu. Jadi untuk kalian yang kecewa aku kenapa Allah tidak ngambil ekonomi, padahal dari dulu kayak pakem banget ekonomi, ya emang gimana ya, udah jalannya mungkin ya. Takutnya salah jurusan juga, takutnya cuman kayak ikut-ikutan orang. Bahkan aku tuh kemarin mau ngambil kuliah bisnis gara-gara apa coba, gara-gara aku nonton YouTube-nya Ziko yang tentang perbisnisan. Karena Ziko kan kuliah bisnis kan, terus aku kayak wow, kalau gue jadi business woman kayaknya keren banget ya. Cuman kalau mikirin masalah keren itu mah nggak bakal kelar-kelar deh sih. Kita harus mikirin juga kayak bukan masalah kerennya doang ya, untuk mencapai keren itu kita harus mikirin juga itunya ya kan. Iya, salah jurusan 11-12 macam salah pilih, salah cari pasangan, bener juga. IPS atau IPA lah, aku IPS. Nah udah kelihatan banget tuh kan, sosial. Gue tuh emang orangnya sosial banget, gak ngerti lagi kenapanya. Dan aku tuh orangnya gak tahu ya, tapi bukannya kepedean atau apa. Dan aku juga menyadari, bodo amat mau bilang kepedean, kegeeran, terserah. Tapi aku menyadari kalau aku orangnya bisa cari topik gitu sih. Dan bukan karena oh nih menurut gue sih aku juga kayak baca-baca gitu di komen kayak oh nih Ola bisa nih cari topik. Cuman kalau ada yang mau bilang Ola kepedean juga nggak apa-apa, tapi ini menurut aku aja gitu. Ya sebenarnya kita juga kayak nggak bisa dong kuliah supaya terlihat keren, ya nggak sih.
Kalau udah misalnya mandi kayak jelek. aduh Pengen ini tahu. agak berisik ya. Kasih Misalnya duit. bapak gue juga ekonomi guys, bapak gue ekonomi, cuman terus kayak entah kenapa nih ya anak-anaknya kagak ada yang mau ngikutin jalan bapak emaknya. Gue juga sampai bingung kenapa itu. Kan mami aku dokter kan, biasanya kalau misalnya orang tuanya dokter ada apa sih pasti anaknya ada satu aja gitu yang dokter, cuman nggak bisa, nggak ada. Kita lebih kayak ke seni semua sih jadinya, kayak bang aku perfilman, aku JKT48, terus ada aku juga nari, les nari. Malah bisa perdalam dari prodi ilkomnya. Nah iya betul, ibaratnya ya udah punya basic lah ya, maksudnya udah punya basic ngomong. Cuman ada juga tuh misalnya kayak Flora waktu itu dia bilang dia mau ilkom. Nah bagus juga gak sih, maksudnya kayak Flora mungkin orangnya pemalu, terus dia mau ilkom supaya dia gak jadi malu gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kayak aku, kayak oh gue tahu nih gue udah nggak malu-maluin, gue nggak maksudnya nggak malu-malu buat ngomong di depan, ya udah semakin diperdalam lagi gitu. Iya anak-anaknya kebanyakan ke arah seni, cuman ya nggak apa-apa kan, rezeki mah kagak ada yang tahu, udah kita ngejalanin aja. Iya, ada yang kayak misalnya nih aku nggak suka tentang apa sih, nggak suka tentang IPA, bisa aja sih sebenarnya kalau misalnya aku niat aku tuh nggak suka tentang IPA tapi aku kepo sih IPA tuh sebenarnya gimana ya, bisa aja. Mau kuliah di mana, kepo. Mau ambil PTN gak lah, nggak berharap sih, maksudnya kayak keterima bersyukur, nggak keterima juga ya udah nggak apa-apa. Dan aku emang sebenarnya nggak ngincer sih, lebih nggak ngincer. Suka fisika nggak lah, nggak deh, nggak kuat ya otak gue. Iya kalau IPA sih jujur aku nggak belajar IPA selama 2 tahun karena kan di SMA nggak ada IPA. Kalau PTN harus fokus banget sih lah. Nah iya, aku sih rencananya kayak di kelas 12 ini pengen fokus. Kayak aku nggak mau, kalau kelas 11 nih aku akuin ya, aku kayak nggak fokus sama sekali, bisa dibilang kayak bener-bener nggak fokus itu, bener-bener kayak nggak peduli itu sama pelajaran karena kan pandemi juga ya. Tapi aku di masa kelas 12 aku tuh pengen fokus banget. Nah biasanya tuh aku kalau misalnya mau fokus harus ada satu, ngerti gak sih, kayak harus ada sesuatu hal yang supaya bikin aku fokus. Kayak misalnya gini, aku tuh setiap minggu bisa beli buku tulis terus karena aku suka feel buku baru. Tahu sih kalau misalnya mau ngerjain tugas yang banyak, aku tuh selalu beli buku baru karena aku suka feel buku barunya, beli pulpen baru, suka aja gitu. Terus pas kelas 12 makanya aku bilang waktu itu aku mau beli tab buat belajar gitu. Tadinya mau laptop, cuman setelah aku pikir-pikir kayaknya aku lebih pilih tab daripada laptop karena laptop mau belinya pas kuliah aja. Dan kalau dibilang kenapa nggak sekalian biar bisa buat kuliah, gue ngerinya nih pas nanti kuliah zaman kan udah berubah kan, maksudnya kan kayak nanti ada lagi yang lebih murah dan lebih bagus, terus nanti juga ada lagi yang kayak oh ini yang anak kuliah banget nih gitu. Jadi kita belum tahu kedepannya gimana, jadi sekarang belinya, kalau sekarang sih aku butuhnya tab aja sih. Jadi buat bapak gue nih, gue yakin banget bapak gue denger, tolong beliin saya tab. Ada laptop yang lipet kayak tab, iya sih bener juga, cuman justru aku malah mikir gini, oh ini misalnya aku beli tab, oh ini feel gue supaya gue semangat di kelas 12. Terus nanti kalau misalnya aku udah kuliah, aku beli laptop, oh ini feel gue supaya gue semangat kuliah gitu. Jadi kayak ada semangatnya. Kalau aku harus bikin kayak gitu dulu sih, sambil kode ke babe. Enggak sih, belinya pakai duit sendiri. Prefer tab sih kalau buat kuliah. Nah iya, jadi kayak aku nggak tahu kan kuliahnya perlu laptop atau enggak. Kalau emang nggak perlu laptop ya bisa pakai tab. Kalau misalnya emang tabnya perlu di upgrade ya tinggal upgrade tab gitu sih.
Jadi semuanya aku nggak mau langsung gue gabak kayak gue langsung beli ini nih, langsung beli laptop nih sekalian yang mahal supaya bisa sampai lulus kuliah. Tapi kan belum tentu itu dibutuhin atau enggak, atau belum tentu nanti itu kepake atau enggaknya. Jadi lebih baik kita pakai yang sesuai kebutuhan kita aja gitu. Volumenya kayaknya agak gedean lah. Volume apa tuh? Emang di sini ada volume ya? Bukannya sesuai kalian ya? Ilkom biasanya ada matkul edit sih lah. Nah itu juga aku kayak sebenarnya aku masih punya laptop, cuman laptopnya punya abang aku sih. Iya, maksudnya ya setiap orang punya motivasi sendiri sih. Iya betul. Karena aku selalu mikir kayak gini nih. Kalau misalnya nih aku beli tab nih, terus aku males-malesan di kelas 12. Gila ya. Gue dulu beli tab ini sampai nabung-nabung. Bisa-bisanya gue males. Gue harus rajin nih, kayak gitu. Misalnya nih, aku baru beli HP ini kayak gini. Terus aku males-malesan buat kayak buat foto gitu, males. Padahal aku beli karena kameranya mungkin atau karena speknya. Gila, bisa-bisanya gue males mengerjakan sesuatu. Misalnya kayak bisa-bisanya gue males showroom atau males bikin konten atau males bikin TikTok. Padahal kayak orang-orang pasti ada aja gitu yang nungguin konten. Bisa-bisanya gue males padahal gue udah beli HP ini buat itu gitu. Terus jadi kayak gue harus apa sih namanya, bikin konten. Misalnya gue harus bikin konten nih gitu. Jadi kayak buat ada apa sih namanya, semangat aja sih, motivasi. Sebisanya jarang post foto. Iya deh. Oh iya, aku tuh udah mau post foto banget guys, cuman aku nggak tahu captionnya apa. Review bandonya ini kemarin aku habis beli di Gancit, lucu sih. Sebenarnya ada yang sebenarnya tuh aku mau beli di Dufan waktu itu yang ada topi sihirnya gitu, cuman di situ nggak ada, adanya yang Minnie Mouse. Kalau yang Minnie Mouse tuh kayak gimana ya, kalau aku sih kurang suka yang Minnie Mouse karena dia terlalu norak ya menurut aku. Kalau dibuat orang gede ya, tapi kalau buat orang kayak masih anak kecil gitu lucu. Tapi kalau buat estetik kan mendingan ini polos gitu. Kalau ngepost foto yang bikin bingung captionnya, iya. Kalau misalnya foto ini mah ada, aku banyak tuh di draft. Aku selalu kalau misalnya habis foto aku langsung draft. Captionnya dari buku pelajaran sosiologi. Bahkan aku belum buka buku paket aku kelas 11. Maksudnya ada beberapa buku yang emang gak pernah dibuka. Penjaskes deh kalau gak salah. Oh semua. Cuman SBK doang yang selalu aku buka, karena aku suka sama gurunya. Maksudnya suka cara ngajar gurunya, yaitu Sir Daud. Review foto-foto baru. Kita review rapot. Mbak boleh tolong ambil rapot gak? Di sekolah aku adanya cuman ranking 1 sampai 10. Dan aku nggak tahu ya, aku kayak kalau aku masuk 10 besar lagi, kalau gue ambis lagi di sekolah, karena kan dulu aku sempet ambis banget ya di sekolah. Kalau sekarang tuh aku semenjak SMA nggak ambis. Terakhir aku ranking 9 tuh, pas kelas 9 ranking 9. Dan itu udah JKT. Kita lihat nilai-nilai aku. Boleh gak sih kasih tau nilai-nilai? Aku nilainya gak parah-parah banget sih. Apaan? Nih gue rasa dia malas ngeprint deh mbak. Nih dia bilang sakit izin tanpa keterangan 000 hari. Padahal baik banget. Kartu hasil studi. Kita lihat ya. Pendidikan agama dan budi pekerti masih bagus. PKN bagus. Bahasa Indonesia bagus. Matematika cukup.
Matematika cukup. Sejarah Indonesia bagus. Bahasa Inggris bagus. Seni budaya amat bagus emang. Aku nggak tahu kenapa kayak seni budaya nggak tahu ya, gurunya juga asik weh, jadi aku senang. Cukup tahu MTK ya, MTK cukup tahu ya guys. Terus olahraga bagus, kewirausahaan bagus, sejarah peminatan bagus, ekonomi bagus ya, lumayan lah ya ekonomi bagus. Sosiologi nih guys, aku nilai sosiologinya tau nggak berapa? Amat bagus, A. Emang gue tuh orangnya sosial banget, sosial. Emang gue nggak salah dia masuk IPS. Geografi cukup. Saya aku nggak suka menghafal sebenarnya, aku lebih suka kayak langsung bu. Bahasa Inggris bagus, TIK bagus, kimia cukup. Aku yang cukup ada 3, matematika, geografi, kimia. Guys tau gak sih, di sekolah aku 76 aja D tau, kalau nilainya 76. Karena KKM di sekolah aku tinggi banget, 79. Di sekolah kalian berapa guys waktu SMA? Spill foto ya, tapi pakai almet jangan, terketahuan sekolah gue. Iya tinggi banget guys, kalau aku 79. Dulu tuh aku masih berapa ya, 75 lah ya, kalau SMP tuh 72 bla bla bla. Adik mandi. Sama gue kalau 85 aja dapet C. Wow. Mbak mau itu dong, tapi di piring kecil boleh nggak? Minta tolong, makasih. BTQ berapa ya? BTQ apa tuh? Gak ada mapel bahasa daerah, nggak ada. Aku bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya 2 aku, peminatan sama bahasa Inggris peminatan. Bahasa Inggris peminatan sama bahasa Inggris wajib. Lihat guys, siapa yang suka makan tahu pedas? Aku suka banget. Ini tahu pedas, aku suka banget. Cuman itu selesai 1930 ya? Ya. Mapel mulok apa guys? Mapel mulok. Selamat makan. BTQ itu baca tulis Al-Quran. Ya kagak lah. Gila ya. Lah rumus Pythagoras apa udah nggak tahu guys. Gue MTK nggak akrab juga sama gurunya, berantem mulu. Bukannya pernah nulis ya waktu SD? Iya waktu SD, waktu pertama kali masuk negeri tuh. Sepertinya Allah suka segala jenis pertahuan. Iya betul. Lah
Coba liatin gambaran lu, gambaran apa ya? Udah gue agak tahu rumus-rumusan ya. Iya, nulisnya dari kiri. Aku ditanyain sama temen aku kayak, kok kamu nulisnya dari kanan? Gak boleh tahu, nulisnya harus dari belakang terus harus dari kiri. Gue yang kayak, hah? Ini gue yang salah apa nih? Pelajaran favorit Ola apa? Kalau offline, sosiologi. Karena sosiologi itu bukan gampang ya, maksudnya jawabnya tuh kita nggak perlu mikir gitu. Karena sosiologi itu tentang kehidupan kita sehari-hari. Kayak kita udah pasti, walaupun belum dijelasin, pasti kita udah tahu jawabannya. Tuh ini aku luka guys. Kebisat. Pak, boleh dikecilin nggak lagunya nih? Lagunya Batak banget, iya emang. Namanya juga orang Batak guys. Orang Batak itu selalu. Nih bahkan sini ada Sisingamangaraja. Hai. Siapa yang tahu Sisingamangaraja? Olah SMA. Ya. Bagus itu lagunya, iya nggak tahu lagu apa guys. Papa aku. Sisingamangaraja nama bandara ya? Emang ada bandara Sisingamangaraja? Adanya kuliah Universitas Sisingamangaraja. Bandara ada Oh ya, yang di Baligi. Kan ganti namanya. katanya di Toba. Iya, di Baligi itu. Oh, yang Silangit itu. Iya, Silangit itu Bandara Singaraja. Foto wallpapernya Kak Cika, foto Ola. Iya, jadi waktu itu di HP Xiaomi-nya Kak Cika, aku foto. Terus aku jadiin wallpaper kan. Terus aku pikir udah diganti. Sampai sekarang nggak diganti-ganti. Katanya dia malas gantinya, ya udah. Mungkin Kak Cika butuh penyemangat hidup ya. Siapa tahu aja pas buka HP itu jadi semangat gitu ya. Jadi Kak Cika tuh lebih sering nge-tweet guys. Kalau lihat muka gue. Canda ya. Enak tapi kita nggak boleh banyak-banyak. Atau aja. Konspirasi apa nih? Ya ini sih ya pemikiran gue aja, nggak tahu. Tanya Kak Cika untuk pertanyaan lebih lanjut ya. Apa rela? Enggak sih. Tadi aku baru makan. Kalian wallpaper HP-nya foto Oshi atau enggak? Bukan Oshi deh, idola deh. Kan ada juga nih yang nggak punya Oshi. Ada juga misalnya idolanya Katy Perry misalnya. Enak banget ya di rumah Kak Os, makan terus. Emang di sini tuh harus makan terus. Tapi aku nggak gemuk-gemuk. Karena kan makannya dikit. Ya. Wallpaper kalian apa guys? Kalau aku foto idola aku. Aku ganti-ganti sih. Tadinya foto Mickey Mouse. Terus foto idola aku. Terus foto apa lagi? Emang kalau kita
pasang foto idola kita tuh kita jadi semangat gitu ya, jadi nggak apa-apa mah halu-halu dikit ya, bukan Aldebaran. Foto Yori, WD, foto Ola, foto Kacika, foto 33 cewek, buset apa-apa. Foto Gen 7, oh my God. Siapa Gen 7 paling jamet lah? Kayaknya gue deh. Dia gak usah nanya kayak gitu deh, gue kayak yang paling di antara Gen 7 cakep-cakep orangnya, kagak ada yang jamet, kayaknya gue doang dah. Makanya karena di Gen 7 gak ada jamet, Gen 8 banyak jamet ya. Mira, Onil, Adel, Lulu, Flora masih mending lah. Dia emang ke bawah-bawah aja. BTW si apa kan aku sering kirim-kirim ini ya, video-video TikTok gitu, terus ada video TikTok tentang traveling gitu, terus kita kayak traveling yuk ke Jogja. Tapi nanti, jangan sekarang. Kalau sekarang kita halu dulu. Halu-halu, prepare, nabung, ya enggak? Udah dong, bahas kelas 12 lagi dong. Kelas 12 biasanya ngapain aja sih guys? Aku kepo deh. Kelas 12 tuh setahu aku ya pendalaman materi. Terus ada ulangan, ada apa aja sih kalau di ujian praktek, pendalaman materi. Aku tuh kenapa aku pengen beli tab, karena kemarin aku juga tanya-tanya sama Fioni. Iya, bapak gue yang beliin guys, harus bapak yang beliin. Aku juga kemarin udah tanya-tanya Fioni kalau di tab itu bisa apa aja. Kalau aku sih mau bikin catatan gitu, jadi kalau misalnya aku apa sih mau bikin catatan gak perlu di buku, jadi langsung aja kan ada pennya tuh ya kan, langsung aja di tab. Lu kan SMA emang ada ujian praktek? Ada dong, pasti ada. Kalau misalnya ujian praktek bahasa Indonesia misalnya disuruh bikin puisi sendiri. Catat ke bapak itu tadi yang 100.000. Guys, kalian inget gak waktu aku nge-tweet kayak gini? Tapi udah aku hapus sih tweetnya. Lagu JKT yang tentang rindu apa ya? Terus pada jawab Perbuatan Angin Malam. Itu aku disuruh bikin puisi, waktunya cuman 3 menit, dan gue nggak tahu mau bikin puisi apa. Karena gue tweet terus banyak banget. Pulangnya jam 8, udah Pepi tanya. Masih ada hunting satu lokasi lagi. Gerah ya. Apa tadi? Iya. Apa sih, kan lupa kan gue. Iya, aku jadinya bikin lagu Perbuatan Angin Malam. Cakep ya gini. Screenshot. Aku mau screenshot tuh lah. Udah deh, gak usah cakep deh lah. Elah. Lu dipanggil Feby, iya. Pepi sih, aku dipanggil Pepi. Tahu kenapa? Tanya aja emak deh gue. Jangan bikin gue emosi. Aku pengen bikin TikTok abis ini. Jadi kenapa aku showroom makeup dikit lah ya, makeup tipis. Ini sebenarnya aku kayak kalau makeup tuh menghalu gitu, Aku kalau makeup tuh, ini apa sih namanya, look makeup gue kalau misalnya gue diajak ke ini. Siapa tahu kan ada yang mau ngajak gue pergi gitu kan, kayak tiba-tiba. Kalau temen JKT ya udah sering lah, paling Adel tuh yang paling deket kan rumah. Tiba-tiba teman sekolah aku ngajak kan, nggak ada yang tahu. Terus teman sekolah gue lagi kesambet apa gitu, kesini yuk. Tapi kan gak sekarang, makanya ini kita prepare dulu. Nanti kalau misalnya gue diajak cuma makan doang, gue makeupnya kayak gini aja, tipis-tipis aja gitu. Gue jemput pakai Yaris 2 pintu lah. Itu kalau nggak salah Yaris 2 pintu cuman ada berapa piece gitu.
mau ajak lah, gue mau lah ajak lo pergi lah. Wih, kemana tuh kita ya? Rahasia lu bisa bikin gue kangen apa? Rahasianya banyak-banyak ini deh, banyak-banyak tilang menilang kali ya. Jadi kayak ada tantangan untuk semakin oleng ya. Nadanya kayak yang di cowok TikTok maskeran itu. Oh, ini ya yang maskerannya tuh kayak rapi banget, gue juga kagak ngerti gimana dia pasang masker bisa serapi itu. Olah katanya bisa mengendaliin elemen api. Gue bisa sih. Karena aku suka lokomotif ya. Jadi emang harus bisa mengendalikan elemen api ya, karena kereta api itu butuh api. Olah anaknya gas kuingnya enggak? Iya banget. Enggak sekarang juga, kalau sekarang pokoknya kalau lagi covid lagi tinggi-tinggi gini gue nggak mau keluar. Misalnya nih sekarang nggak pandemi, mau diajak mana deh, tapi jangan jauh-jauh, santai aja. Misalnya dari Jaktim diajak main ke Jaksel, ayo gas sekarang. Asal jelas mau ngapain dulu, misalnya mau makan atau mau main aja di mall atau mau ajak belanja atau mau traktir juga nggak apa-apa. Jam 11 malam tetap gas ngeng. Sama siapa dulu? Kalau aku sih gitu, sama siapa dulu. Kalau misalnya kayak sama JMT nih, aku sih yang pengen sama JMT tuh berangkat abis Isya, pokoknya semua udah sholat Isya, terus kita berangkat ke Warpat. Tapi kalau nggak pandemi ya, kalau nggak pandemi berangkat deh ke Warpat. Itu enak banget. Kayak dulu tuh aku sering kayak gitu. Jadi ke puncak itu cuman makan jagung, makan mie, makan jagung, makan mie, makan ubi di pinggir aja gitu. Lihat pemandangan lampu-lampu doang, tapi nggak ada gedungnya. Udah deh, baliknya subuh-subuh. Sampai subuh tidur deh sampai siang. Punya sahabat yang bisa baca pikiran nggak? Bukan baca pikiran sih, lebih kayak baca raut muka aja. Kalau Flora Mudian tuh kita kayak oh nih dia moodnya lagi nggak baik nih, kayak kita nggak bisa bercandain sekarang. Lebih gitu sih, cuman gitu doang, bukan yang kayak peramal yang gimana. Apalagi yang tahu tentang zodiak tuh gue juga kagak ngerti ya gimana caranya ya. Aku nggak ngikutin zodiak sih, maksudnya nggak yang terlalu percaya zodiak. Yang kayak biasa aja gitu loh. Yang kalau misalnya benar oh ya udah, kalau yang enggak udah juga. Terus kalau enggak misalnya gue tentang gitu ya enggak, biasa aja. Jangan percaya zodiak katanya. Ya terserah kalian sih, maksudnya itu zodiak tuh kan salah satu seru juga sih sebenarnya kalau diteliti. Cuman gue emang orangnya males aja buat meneliti zodiak karena masih banyak gitu pekerjaan yang lain. Kecuali emang pekerjaannya meneliti zodiak, ya kan beda lagi tuh. Kalau aku sih emang mendingan gue kerjain tugas. Ini gimana sih pakai Bandung nggak bener. Mobil impian Ola apa? Untuk saat ini BMW. Untuk saat ini kan nggak tahu ke depannya gimana ya. Oke, sekarang aku kayaknya kalau menentukan sesuatu aku harus bilang untuk saat ini, karena banyak yang bilang Ola gimana sih, padahal bagus padahal bagus tuh waktu itu jurusannya ekonomi, gimana sih kok sekarang ganti sih, nggak konsisten bla 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 bla. Itu dulu karena aku masih suka, maksudnya masih ada di dalam bidang ekonomi. Kalau sekarang aku udah sangat jauh dengan bidang ekonomi, makanya pengen apa sih namanya, sekarang pengen ini aja, pengen apa itu ilmu komunikasi.
Ikuti kata hatimu aja lah. Masa gue ikutin kata hati orang lain kan nggak juga ya. Tapi terkadang semua manusia melakukan itu tanpa kesadaran guys. Misalnya kayak jadi kata orang-orang gitu. Kata orang-orang jadi TNI itu enak ya, terus lu daftar TNI gitu. Terus pas masuk TNI lu kayak kalian kayak nggak cocok sama sistemnya. Jadi kita nggak usah ikutin apa kata orang. Yang menurut lu baik ya udah lu jalanin aja. Kalau kalian mengeluarkan pendapat, ya mungkin itu menurut dia masuk TNI enak. Nah kan beda lagi menurut kita. Nah, gak ada yang sama di dunia ini. Yang sama cuman apa? Gak ada. Bikin gue mikir deh ya. Suara hati lu nggak kedengeran lah. Iya soalnya lagi pakai handset, jadi kagak kedengeran. Sesuai kata hati dan salah keluarga sih. Iya sih benar. Kalau keluarga aku sih bebas-bebas aja. Orang bisa berkata tapi belum tentu baik buat kita. Iya benar. Makanya kalau ada orang punya pendapat, kalau kalian gak setuju ya udah normal-normal aja ya nggak. Dengerin aja pendapat dia. Kalau misalnya menurut kalian gak setuju sama pendapatnya, ya udah. Oh pendapat tuh kayak gitu. Santuy aja. Keep deep ini. Apa sih namanya? Chill aja. Ikuti kata tetangga. Ngapain? Naik loh. Naik tangga aja. Kalau kedengeran bukan suara hati tapi suara tawa. Iya benar. Suara tawa masjid tuh. Yang harus didengar, salah satu tawa yang harus sangat didengar adalah tawa masjid. Karena itu mengajak kalian untuk sholat. Woi sholat, ibadah. Ikuti kata Tuhan. Ya kan maksudnya Tuhan kan pasti bisikin kita ya gak sih, untuk berbuat baik. Cuman tergantung kitanya denger apa enggak. Udah kayak gitu aja. Bentar lagi Isya kedengeran gak lah? Pasti kedengeran. Temen gue dimarah daftar polwan. Rizal namanya. Temen gue dimarah. Disuruh kali ya. Temennya disuruh daftar polwan. Namanya Rizal. Kita kan kagak tahu ya. Ada juga kan Rizal cowok namanya ya nggak. Ada juga walaupun Rizal tuh kebanyakan cowok, tapi ada juga Rizal namanya cewek ya. Jangan bikin gue darahnya tinggi ya. Kita mah santai aja. Mungkin aja emang dia cewek tapi namanya Rizal. Kalau enggak lo nya kebangetan. Kenapa ya lu suruh dia masuk polwan? Polwan udah jelas-jelas polisi wanita. Kecuali lo bilang bapak aku polwan. Baru ya gue matiin live showroom, gue samperin ke rumah lo. Omku namanya Neneng lah. Ya udah terserah. Ya emang kenapa? Orang banyak kok yang namanya tuh ya udah kenapa gitu. Kenapa? Emang nama itu punya jenis kelamin. Sebenarnya nama tuh bukan, nama itu kan dia nggak punya jenis kelamin kan. Kalau seandainya nama gue siapa ya, Joko, ya masih oke aja kok. Ya gak sih? Sedangkan temen aku namanya Hobi. Cewek apa cowok tuh? Coba kalian tebak. Menurut kalian temen aku yang namanya Hobi ini cewek apa cowok? Ada lagi namanya Gunung. Udah pasti cowok sih itu. Gue si Gunung, gue udah pernah ceritain. Tenang semua, tenang. Iya. Udah kita santai aja ya bro ya. Jangan sampai tahu gue habisin lagi nih. Cowok, salah. Cewek kak. Temen aku yang namanya Hobi itu dia cewek.
Kangen gunung meletus. Gunung meletus bencana bro. Lo bisa-bisanya kangen bencana. Gue sampai bingung. Nah, ini showroom. Yang showroom kagak jelas. Yang nonton juga lebih-lebih lagi. Gue gak. Jadi ini ada orang gak jelas nontonin orang gak jelas. Gue sampai bingung kenapa itu. Enggak deh, ini dulu. Gua mau makan. Iya. Aneh-aneh ya nih. Siapa tadi yang komen? Kak Laila. Aneh-aneh. Orang menghindari bencana, dia kangen sama bencana. Sahabatan lo sama bencana. Ada-ada aja ya. Cewek kakak gak jelas emang. Ya udah, kita mah sabar-sabar aja ya guys. Hidup di dunia ini emang selama di rumah emang membuat otak dan pikiran sedikit stres. Cuman kita dibawa santai aja ya. Udah, lebih baik kita nonton showroom member. Momo sekarang lagi ada showroom festival, ya gak sih? Bapak-bapak kalau main HP emang suka kedengeran serumahnya. Iya, gue juga gak ngerti. Padahal aku udah pernah beliin papi aku headset. Cuman gak tahu kemana. Kedengeran sampai sini. Lah, hobi muncak gak sih? Muncak apa? Muncak emosi. Iya, emang saya setiap hari emosi saya selalu memuncak ya. Salah satunya dari komen-komen kalian ini. Yoi banget bisa aja bridgingnya. Wede. Emang ya, aku tuh sekarang lagi suka mikirin bridging gitu. Biar kayak, enggak sih, aku kayak nonton gitu. Di misalnya di talk show yang ceroboh. Karena kalau beli bensin di pom bensin nggak? Ya iye, masa gue beli bensin di tukang sayur kan nggak lucu ya. Tiba-tiba gue dateng diisinya bukan gas, bukan minyak apa itu? Apa sih ini? Minyak bahan bakar ya. Ada nanti kita dikasihnya minyak tawon. Nanti kita dikasih minyak goreng atau minyak urut ya. Gue mau urut nanti jari lo biar agak susah ya kalau komen-komen kayak gini. Wah, kapan-kapan ASR JMT pakai Discord ya. Iya, oke. Pernah pengen dagang seblak gak lah? Maksudnya? Enggak sih, enggak pengen. Karena kayaknya kalau gue buka usaha di rumah gitu ya, abis duluan, ngerti gak sih? Kayak ya yang makanin kita bukan pembeli. Justru yang beli kagak ada, yang makan kita. Lah, bisa manjat pohon gak? Bisanya waktu itu manjat pagar sekolah karena kan dikunciin. Minyak gas sekalian kasih apui apa tuh? Capek. Iya, memang dunia itu emang melelahkan. Jadi lebih baik kita nonton showroom ya. Mana tahu nanti bulan ini ada video, maksudnya bulan depan ada video call. Lah, suka pedes gak? Suka. Kos-kosan lu udah jadi belum lah? Belum. Semoga ya, doain ya makanya. Olah bisa gambar biasa aja. Lah, bisa matahin kayu pakai tinju nggak? Bisa. Yang patah tapi kalau aku beda ya. Yang patah bukan kayunya. Yang patah tangan saya ya. Lebih baik kita minum dulu. Stres gue tambah stres gue ya. Lah, gara-gara lu gue ketagihan keripik kebol gak? Bagus. Aku juga kemarin habis beli keripik Palembang. Papi aku sih yang beli. Terlalu dikit nih ya. Pengennya tuh yang sebotol gitu. Harusnya segede gini nih. Segini. Dan mantap gitu ya. Manjat pohon cabe. Oh, nggak pernah sih kalau manjat pohon cabe. Pernahnya manjat pohon toge sampai emosi. Iya. Kalau manjat pohon toge tuh rasanya api membara-bara dalam hidupku. Iya. Bikin darah tinggi aja ya. Bagus. Mungkin kegabutanmu bisa membuat saya darah tinggi ya. Cuma darah tinggi saya tidak bisa membuat kegabutan Anda tergantikan. Lah, napas manual coba. Tuh kan, jadi gak bisa kalau misalnya disuruh napas manual.
Malah jadinya Makan. ya aneh-aneh ya orang-orang. Rekomen Fav menu di Lapo ya. Ini buat yang halal, maksudnya buat yang ini non halal ya, jadi jangan diikutin. Kalau aku sukanya si saksang, bukan panggang, tapi pakai dicocol pakai kuah saksang. Itu endo banget. Kedip manual jadi pegel. Pakai lilipan gue. Itu sih kalau aku. Sama kalau sayurnya sop aja, sop itu udah paling enak. Lah bisa jadi mangkok nggak? Kenapa ya gue melengkung hidup gue? Melengkung gimana ya? Ngomong otomatis dong lah. Ya emang kagak bisa kalau ngomong otomatis tuh biasanya yang spontan gitu. Olah top 3 lauk nasi padangnya. Ayam sayur, peye udang, tapi itu bukan lauk ya nggak sih? Ayam bakar, sama daun apa mbak? Daun singkong. Minum sayur singkong sama sop, iya. Pernah jadi bangku nggak? Enggak, hidup saya tidak pernah terlipat. Lurus-lurus aja. Lah gorengan 3 ST 1 berapa? Lagi nggak bisa ngelawak udah deh. Olah pernah naik Kopaja nggak? Nggak pernah. Kopaja apa sih? Pernah tapi disewain gitu loh. Jadi Kopajanya disewain sama sekolah TK aku dulu. Oke.
deh. Oke. Itu sampai jam berapa sih? Oh, setengah jam lagi. Kapan ya di Waro Ola? Ini udah di Waro ya, Kak Septi. Gue sentil nanti batu ginjal. Kalau sholat dulu. Gue sebenarnya aku nggak apa-apa sih kalau misalnya kayak ada yang komen kayak mungkin dia bercanda gitu. Cuman ini udah lama banget ya. Maksudnya kayak aku tuh dari SD aku tuh selalu kayak diginin, ih Ola nggak sholat, Ola kamu nggak sholat. Gue kayak gimana ya, kayak kan lu gimana ya, kan lu pada tahu nih maksudnya gue emang orang yang nggak sholat, terus tiba-tiba dia nyuruh gue sholat kayak. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya emang bercandaan, cuman kalau bercandaan kalau terus-terusan kayak gimana gitu ya nggak sih. Gue kapan di Waro All, hai Andin, wow. Iya maksudnya kayak kalau misalnya setiap aku showroom, aku kan pasti emang aku kalau misalnya kayak showroom atau video call, kalau misalnya lagi ada kayak azan gitu aku bilang kak kayak stop dulu deh gitu, atau misalnya lagi showroom aku stop dulu nih. Tapi pas aku baca komennya tuh kayak lah sholat lah, sholat. Kalau gue sholat ya gue maksudnya gimana ya, kalau tahu nih gue nggak sholat terus tiba-tiba lu suruh gue sholat, terus kayak nggak ngerti aja sih. Iya. Oh. Itu biasanya orang so asik lah, ya nggak apa-apa sih, cuman kayak ya gue nggak mau berkomentar lagi, ntar gue disalahin lagi kalau ngomong menghargai. Dan nggak apa-apa. Gue mau sholat dulu ya lah, boleh. Toleransi ya betul. Pernah nyobain sholat gak? Ini nanya kemana nih, ke penonton apa gimana? Kalau aku pernahnya masuk ke dalam masjid, karena depan rumahku kan emang masjid kan, jadi kayak ya kalau jokes yang overuse jadi gimana aja gitu jadinya, ya nggak sih. Kayak kalau misalnya nih bayangin aja kalian lagi ngejokes, teman kalian ngejokes misalnya bilang kalian pendek gitu kan, kayak ih lu nggak nyampe ya, lu pendek banget sih. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali oke. Cuman kalau kayak setiap lu ketemu dia kayak gitu pasti kalian kesel juga kan, ya nggak sih. Olah jarinya bisa dipeletekin nggak? Bisa gitu. Wih, kedengeran nggak sih? Aku apa sih sering sih kayak giniin, apalagi kalau misalnya kayak main HP kelamaan, kadang tuh aku suka ya. Jadi lebih baik kita, gue mau ngomong lebih baik kita saling menghargai, tapi kayak gimana gitu ya. Ya udah, kalian pasti kalian tahu lah ya apa yang baik di mata kalian ya. Kayak bubble wrap, iya sih bener juga. Cuman aku masih, kalian tau gak sih online shop tuh kayak harga cuma 5.000 gitu. Tapi tuh pecahin aja semua Yul. Halo, aku ultah hari ini mau di Waro. Halo, happy birthday ya Kak Melina. Apa sih namanya ya? Ada tuh dia kayak digitu-gituin, dipencet-pencet gitu, tau gak sih guys? Apa ya namanya? Bukan bubble wrap. Apa ya tuh kan? Aku nih kalau nggak ketemu aku nggak bakal pop it. Ya betul, pop it. Ya betul, pop it. Aku juga pastinya nggak ngerti sih itu. Aku lihat anak-anak depan rumah aku kayak dia tuh suka pegang-pegang pop it gitu. Aku pikir tuh ini dia tuh cetakan es batu, tau gak sih? Itu kan biasanya kan dari karet gitu kan. Aku pikir tuh itu, ternyata enggak. Kalau Kak Elena, semoga nanti ulang tahun aku showroom ya, ntar gue ucapin ya gak sih? Pletek-pletek istilahnya. Emang ada suaranya? Gak boleh pletekin, kanker tulang. Iya, mami aku juga dulu bilang kayak gitu.
sorry deh, udah terlanjur kepletek, gimana dong, sebalikin nggak? Aku 2 Maret ntar SR ya lah, masih tahun depan. Emang iya kanker tulang? Nggak tahu sih ini katanya. Pernah main lilin nggak? Iya pernah. Lilin yang ini kan, lilin balok, tau gak sih? Kalau dulu lilin yang mahal tuh kan kayak yang merek Van bla 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 itu kan. Cuman aku kayak ya Allah, lilin doang mahal banget, 50.000. Ini kan beli lilin ini, tau gak sih yang kotak-kotak, lilin yang balok. Itu 50, itu berapa, 10.000 udah dapet berbalok-balok, beli di fotokopi. Gue tanggal 18 Juli olah, wow bentar lagi ya. Kok di TikTok ngade-ngade? Hah? Ngade-ngade. Lilin mati lampu. Lilin apa sih maksudnya? Oh lo dulu bikin video main slime gitu nggak? Iya. Dulu aku punya akun spam sebelum aku masuk JKT. Jadi aku tuh emang dulu sebelum aku masuk JKT aku punya 3 akun. Satu akun utama, satu buat akun kayak orang-orang terdekat gitu. Akun kedua aku, terus satu lagi akun spam. Dan akun spam aku itu followersnya lumayan banyak dulu. Aku di squishy, terus aku kayak halo aku baru pulang sekolah, terus kayak hari ini aku kegiatannya tapi sambil mencet-mencet, sambil mainin slime, main Musical.ly juga, iya betul. Isi FYP TikTok lu apalah sekarang, sindir-sindir gitu, kalian tau gak sih yang sindir-sindir? Misalnya kayak gini, sedang bertatap-tatapan dengan orang yang kesehariannya cuman scroll TikTok gitu, misalnya kayak gitu. Terus ada yang bilang misalnya kayak gini, udah tahu nggak kenal masih aja berharap gitu, misalnya kayak gitu. Banyak banget. Terus lagunya tuh ini, I think it's this broken he's iya, sarkas, pesarkas, mengsarkas. Oh aku kira Uya Kuya sama Dennis. Iya waktu itu juga pernah masuk FYP aku kan, terus aku stalk gitu. Terus aku lihat deh, sebenarnya aku follow apa sih namanya, apa sih namanya tadi aku mau apa ya? Cintaku ya, itu keren banget, keren banget. FYP gue nih ke Ardila semua. Iya aku juga, katanya mau ada filmnya ya. Koko yang tiap hari Minggu lewat suka FYP gak? Iya suka. Kukira jokes bapak-bapak. Iya kalian tau gak sih guys, Dava Arik. Aku tuh pengen banget deh temenan sama dia. Karena Dava Arik tuh dia jokesnya kayak JMT banget. TikTok JKT48 sering FYP gak? Iya sering juga kok masuk FYP aku. Apalagi yang kayak misalnya potongan-potongan MC atau potongan-potongan showroom. Terus ada tuh kayaknya waktu itu aku pernah lihat deh, dia nggak masuk ke tekan aku tapi dia masuk FYP aku. Jadi itu waktu aku showroom sama live showroom sama Flora, mungkin dia nge-cut gitu apa, nge-screen record terus di-cut terus dimasukin ke apa sih namanya TikTok kan. Terus rame banget gila, yang like ada berapa gitu, cuman komennya dimatiin. FYP gue JKT48 semua, aku juga kok. Yang mana tuh ada, pokoknya yang di situ aku lagi bilang tentang apa sih, tentang apa ya, pokoknya tentang masalah aku waktu kelas 2 lah, yang masalah aku nggak tahu kalau aku belajar agama Islam. Jedak-jeduk JMT sering masuk gak? Sering di notification, aku sering lihat. Dulu suka main transisi nggak? Iya kalau kalian pernah lihat transisi aku pernah post transisi di Twitter aku. Iya yang jus ama, iya bener yang jus ama.
Yang just sama ya benar, cuman apa sih namanya itu komennya dimatiin. FYP Mas Mastik, iya sumpah FYP aku hari ini tentang pokoknya dia ada orang gitu kayak dia koki gitu, dia masak steak, bikin gue ngiler ya, bikin gue ngiler. Ya udah 2 juta dilihat kalau nggak salah. Wow, terima kasih yang udah post ya. Jadi kapan bikin begin yang beneran? Sebenarnya aku udah ada, cuman kurang memuaskan. Jadi nanti hari Senin kali ya, hari Senin. Masih menunggu begin olah, iya deh. Dims the Meat Guy. Iya kayaknya deh itu. Ya. Hari ini aku mau post TikTok yang kocak aja dulu. Nanti yang begin hari apa ya? Hari Senin deh kayaknya. FYP aku beginnya Flora terus lah. Iya, sumpah Flora beginnya menurut aku terdebes satu JKT. Karena dia masuk banget ke vibes-nya gitu loh. Ekspresinya bagus. Katanya abang gue mau jadi member, boleh kagak? Member apa ya? Kalau member minimarket nggak apa-apa. Kalau member JKT kayaknya nggak dulu deh. Saya itu dia ngomongnya abang bukan kakak. Kalau kakak masih bisa ditolerir. Tadi aku juga masuk di FYP aku ada Siska Hall. Beli nugget sama caviar. Gila ya. Keren. Jadi nugget sama caviar 35 juta. Tuh udah bisa tuh dapet Mercy lama atau BMW deh. BMW 36 juga ada yang 35 juta. Di Madura 10 juta juga ada. Di Madura kata bapak gue kalian tau Madura gak sih guys? Madura tuh di semua tempat ya pak? Hah? Madura. Ah. Pokoknya kalian pasti ada lah deket rumah kalian kayak tempat rongsokan mobil gitu. Kalau tempat aku namanya Madura. Yang jual tuh orang Madura. Ini suara apa dah? Iya Madura itu ada pulaunya ya. Suara apa sih? Suara apa? Oh TV. Kok gitu suaranya? Boy got me hot like something walks in TV guys, bukan tukang kue putu, ini TV sebelah gue. Do you feel the love? Mike Masjid enggak kok. Iya tapi kalau Mike Masjid kalau Adek. sampai kuping guys merinding. Sini lah bolu. BMW merek iya enggak iya ya nggak tahu sih, cuman emang dari awal showroom aku tuh emang udah bilang kan sama kakaknya, kak aku tuh emang kontennya awal aku showroom, kak aku mau bikin konten tentang bahas mobil di showroom, katanya boleh. Ya udah, itu Bandung ceritanya tikus ya, ini Mickey Mouse. Ini pouch makeup aku Minnie Mouse. Terus palet aku juga Minnie Mouse. Kita tutup deh. Ini Minnie Mouse juga. Tell me tuh Minnie Mouse. Banyak deh guys, cuman emang Doraemon ya bandonya enggak. Tikus God.
Tadi kan baru gua bilang ini Minnie Mouse. Bikin emosi ya orang-orang sekarang tuh kenapa gitu. Adrenalin diuji. Orang mau nyari adrenalin biasanya ke rumah hantu. Ini showroom aja adrenalin gue udah teruji. Gue juga sampai bingung. Kenapa suka Minnie Mouse? Karena lucu. Mickey Mouse karena menurut aku salah satu kartun tapi yang masih estetik gitu loh. Jadi kartunnya itu ya kartun estetik. Maksudnya salah satu, kalau misalnya nih kita beli barang dewasa, kalau gambar Upin Ipin kan kayaknya barang anak kecil ya, tapi kalau Mickey Mouse tuh ada di barang untuk orang dewasanya. Kayak misalnya, ini TV gue matiin ya Pak ya. Bukan estetik sih, lebih kayak ke lucu aja, ada barang-barang dewasanya. Bahkan ada tas ibu-ibu yang Mickey Mouse gitu. Maksudnya masih masuk gitu. Kalau misalnya bayangin nih, emak lu kondangan pakai tas gambar Upin Ipin. Iya. Bayangin aja deh. Gitu ya. Ini serius selesai jam 19.30. Iya. Oh, 7 menit lagi. Sekarang jam berapa, Mbak? Jam 19.24. Oh, 6 menit lagi. Oke. Kita ini dulu kali ya. Screenshot dulu. Aku mau screenshot dulu sih. Oke. Dengan manusia-manusia ini, manusia-manusia kuat. Pesan kayak tadi ya. Naikin aja ke atas. Tapi gak bagus. Jadi makasih ya guys udah nonton showroom festival aku. Semoga nanti kalau ada kesempatan aku showroom lagi kalau misalnya. Tapi pasti sih aku kalau gabut biasanya showroom. Ya. Ditunggu konten-konten TikTok. Sekarang aku mau screenshot dulu. Bentar, tempat screenshot gue mana? Oh ini. Oke. Dulu deh. Buat kalian mau screenshot ya boleh aja. Aku mau pakai ini sih, efek ini bagus weh. Ya nggak sih? Kalau menurut aku sih bagus ya. Terima kasih kalian semua yang sudah nonton showroom. Ya gue balikin lagi deh. Tuh. Ini ada dari tadi ada yang kasih aku gift juga. Berasa kayak film jadul. Iya sih bener. Efeknya kayak Mickey Mouse jadul. Iya betul. Nanti aku kasih tunjuk kalian di handphone aku gimana. Soalnya bagus ya kalau di handphone aku. Oke, kita screenshot lagi. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Semoga kita bisa ketemu lagi di teater. Jadi kalian lebih baik di rumah aja dulu. Kan banyak yang main brainstorm juga ya. Oke. Iya, Mickey Mouse tahun 90-an. Kita mau baca ranking dulu nih. Wih, ada Kak Vivi Laudi nomor 1. Wow, ada Kak Mario. Ada Mas Kumbang. Ada Kak Septi. Ada Kak Mif. Ada Kak Gurita. Ada Ola The Miracle. Oracle. Ada Kak Naya. Ada Kak Laila. Ada Kak Firya. Ada Suzuki-san. Ada Kosei. Ada Kak Sekar. Ada Kak Kiki Mars. Kak Ricky Fajri, Kak Rako, Kak Andriwan, Kak Bagas, Kak Ezi, Kak Sakif, Kak OTW Pensi SR. Lo lagi, ini sekarang lagi apa? Festival showroom bisa-bisanya pensi. Ada Kak Pinkio, ada Kak Sunflower, ada Kak Alifami, Kak Erwin, Kak Abo, Kak Hena, Kak LZZZ, ada Kak Suci, ada Kak Rizka ada Kak Rumeniko, ada Kak Arisdi Prasetyo, Kak Nigel, Kak Fadil, Fatur Roman, dia ada 2 nih, Kak Her asik, Kak Sylvia, ada Kak Solali Lali, ada Kak Oktardi, ada Kak
Sangkya. Siapa ini Sangkya? Namanya keren juga ya, kayak India gitu. Ada Kak Orange Juice, ada Kak Permen Kapas, Kak Indri, Kak Nadia, Kak Reva, Kak Felicia, Kak Asya, Kak Acel, Kak Robin, Kak Smile doang, Kak Felicia Anggi. Wih, gue udah sampai 50 nih. Ada Kak Kitty, ada Kak Ahus, ada Kak Ipra, ada Kak Yoci. Wow, udah berubah lagi guys. Dan yang lain-lain. Wah gila ya, aku bacain sampai 50-an nih. Yang udah absen dapat nilai A ya. Iya. Perindapan iya Kak Sinkia. Sangkia apa Sinkia? Semangat iya, sering-sering deh. Iya, sekarang yang berapa Mbak? 19.28. Masih 2 menit lagi ya. Ya pokoknya terima kasih deh ya. Pengen sampai 100 sih, cuman tadi berubah guys. Ya makasih ya teman-teman. Semoga kelas 12 ku lancar ya. Ini ada Kak Cikuy, ada Kak Bilkis, ada Kak Helin, ada Kak Napunat, ada Kak Cesa, Kak Venta, Alzero, Kak Tomat yang hilang. Weh, kemana? Ada Kak Kai, ada Kak Zan, Kak Asri, Kak Adet, Kak Anya, Kak Irul, Kak Hehe. Kenapa ya tawa-tawa aja hidup lo? Ada Kak Nik, ada Kak Arda, ada Kak Zarki, ada Kak Sukamoto, ada Kak Florencia, ada Kak Sayangnya Kitty, ada Kak Rio Adrian, Kak VDK, Kak Adriko J, ada Kak Kir, ada Kak Adi Kusuma, ada Kak Apung di sini, ada Kak Cucu, Kak Abiz. Terus ini siapa ya? Aku nggak bisa bahasa Jepang. Ada Kak Darik, ada Kak Iya deh Alpukat. Oke deh. Ada Kak Ain, ada Kak Hai, ada Kak Mutiara Aziza, Kak Z, Kak, aduh, kenapa sih namanya tuh membuat saya jadi ngomong kasar gitu ya. Ini ada Febianonya Kak, Febianonya Cece Fioni, oke. Kak Meita, Kak Naswa, Kak Ipra, udah banyak. Oke, sudah sepertinya udah 100 ya guys. Cuman tadi ada yang namanya, ada Kak Rako, ada Kak siapa lagi? Kak Helin, ada Kak Sekar, ada Kak Septi, ada Kak Laila, banyak ya nih temen-temen gue. Ya semoga deh kita. Ada Kak Matahari juga. Ini Matahari. Wah, ada Gurita 48 juga. Kenapa kok ada yang gak di ranking ya? Ada Kak Wan, ada Kak. Yaudah kita baca sembari lihat komen. Mas Kum. Oke. Terima kasih ya kalian semuanya yang udah nonton showroom aku. Semoga showroom ini dapat menghibur kalian. Dan jangan emosi-emosi ya, santai aja ya. Lebih baik kita showroom dan kita makan tahu abis ini. Oke, terima kasih. Iya deh, ada Kak Mas Kumbang Kebon, weh, nomor 3. Ada Kak Mario. Bye-bye semuanya. Bye baby. Bye. Ada salam dari bapak gue katanya bye. Mana sih ini? Udah belum sih? Bye.